Halo semuanya, perkenalkan saya Naila Batusnejo dari kelompok 21. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan penyelesaian soal praktikum penelitian operasional 1 dengan metode Big M menggunakan Excel dan juga POM. Untuk soalnya, tokoh Ananda itu memproduksi 4 jenis seragam, yaitu seragam SMA perempuan, SMA laki-laki, SMP perempuan, dan SMP laki-laki. Tujuannya untuk memaksimalkan keuntungan dengan keterbatasan bahan baku, waktu mesin jahit, beban kerja, serta adanya kontrak minimal produksi. Itu tadi soal yang akan kita bahas. Selanjutnya, mari kita susun model matematisnya. Bisa kalian lihat di Excel saya, ini terdapat soal dan juga keterangan variabel-variabelnya. Nah, keuntungan per unit seragam ini sebenarnya bernilai 90.000 untuk SMA dan 70.000 untuk SMP. Tetapi dalam model matematika kita sederhanakan menjadi 90 dan 70 dengan satuan rupiah. Hal ini dilakukan supaya angka dalam perhitungan itu lebih kecil dan mudah dihitung. Nanti pada saat interpretasi hasil, kita kembalikan lagi ke rupiah yang sebenarnya. Di sini saya akan memasukkan bentuk umum fungsi tujuan yang kita maksimalkan adalah 90x1 ditambah 90x2 ditambah 70x3 ditambah 70x4. Dengan X1 ini seragam SMA perempuan, X2 ini merupakan seragam SMA laki-laki, X3 merupakan seragam SMP perempuan, dan X4 ini merupakan seragam SMP laki-laki. Selanjutnya, kita akan perhatikan kendalanya satu persatu. Untuk kendala pertama, setiap seragam SMA itu membutuhkan 2 meter kain, sedangkan seragam SMP ini membutuhkan 1,5 meter kain. Total kain yang tersedia itu hanya 122,5 meter, maka kendalanya adalah 2x1 ditambah 2x2 ditambah 1,5x3 ditambah 1,5x4 kurang dari sama dengan 122,5. Selanjutnya, untuk kendala yang kedua adalah waktu mesin jahit, di mana SMA perempuan itu membutuhkan 7 jam, SMA laki-laki itu 1 jam, SMP perempuan 1 jam, dan SMP laki-laki 6 jam. Total waktu yang tersedia hanya 290 jam. Maka kendalanya adalah 2x1 ditambah 7x2 ditambah 1x3 ditambah 6x4 kurang dari sama dengan 290. Selanjutnya, kendala ketiga yaitu beban kerja SMA, di mana SMA perempuan itu membutuhkan 8 jam kerja dan SMA laki-laki 6 jam kerja. Total beban kerja untuk SMA adalah 240 jam, maka kendalanya adalah 8x1 ditambah 6x2 sama dengan 240. Selanjutnya, kendala yang keempat adalah beban kerja SMP. SMP itu membutuhkan 8 jam kerja dan SMP laki-laki itu 6 jam kerja. Total beban kerja untuk SMP juga 240 jam, maka kendalanya adalah 8x3 ditambah 6x4 sama dengan 240. Untuk kendala yang kelima, jumlah seragam SMA. Untuk jumlah SMA perempuan dan SMA laki-laki itu harus 35 unit, maka X1 ditambah X2 sama dengan 35. Selanjutnya, untuk kendala yang keenam, jumlah seragam SMP. Untuk jumlah SMP perempuan dan SMP laki-laki juga harus 35 unit, maka X3 ditambah X4 sama dengan 35. Terakhir, karena seragam tidak mungkin negatif, maka syaratnya X1, X2, X3, dan X4 itu lebih dari 0. Agar bisa diselesaikan dengan model simplex, kendala ini diubah dalam bentuk baku. Untuk tanda kurang dari sama dengan ditambahkan variabel select. Untuk sama dengan ditambahkan artificial. Dan untuk lebih dari sama dengan itu ditambahkan artificial dan surplus. Sehingga bentuk baku model ini menjadi 90x1 ditambah 90x2 ditambah 70x3 ditambah 70x4 ditambah 0x1 ditambah 0x2 dikurangi M dan N A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4. Karena kan kita akan mencari nilai yang maksimum. Dengan fungsi kendalanya yaitu kendala yang pertama 2x1 ditambah 2x2 ditambah 1,5x3 ditambah 1,5x4 ditambah S1 sama dengan 122,5. Setelah itu untuk kendala yang kedua 1x1 ditambah 7x2 ditambah 1x3 ditambah 6x4 ditambah S2 sama dengan 290. Untuk kendala yang ketiga 8x1 ditambah 6x2 ditambah A1 sama dengan 240. Untuk kendala yang keempat 8x3 ditambah 6x4 ditambah A2 sama dengan 240. Kendala yang kelima adalah x1 ditambah x2 ditambah A3 sama dengan 35. Ini untuk kendala yang keenam, X3 ditambah X4 ditambah A4 sama dengan 35. Selanjutnya untuk kendala yang ketujuh dengan syarat X1, X2, X3, X4, S1, S2, A1, A2, A3, A4 ini lebih dari 6. Jika sudah selesai bentuk umum dan bentuk bakunya, saya akan lanjut ke tabel simplex awal. Di sini terdapat kolom basic variabel dan baris basic variabel, di mana untuk kolomnya saya akan mengisi S1, S2,
A1, A2, A3, dan A4. Untuk barisnya adalah X1, X2, X3, X4, S1, S2, A1 hingga A4. Selanjutnya untuk CJ ini adalah variabel dari X1 90, X2 90, X3 70, X4 70, S1 0, S2 0. A1 ini adalah minus M, dimana untuk menuliskan minus kita harus tanda kutip terlebih dahulu, lalu minus, hingga A4. Dan untuk CB ini adalah konstanta dari basic variabelnya. Jadi S1 0, S2 0, A1 adalah minus M, hingga A4. Selanjutnya, pada fungsi kendala yang pertama, kita akan masukkan ke baris S1-nya. 2x1, 2x2, 1,5 x3, 1,5 x4, S1-nya 1, S2-nya 0, hingga A4. Setelah itu, untuk baris S2-nya adalah fungsi kendala yang kedua. Selanjutnya, A1 untuk fungsi kendala yang ketiga. Selanjutnya, A2 untuk fungsi kendala yang keempat. Selanjutnya, untuk A3 untuk fungsi kendala yang kelima. Dan untuk yang baris ke A4 ini fungsi kendala yang ke-6. Dan untuk solusinya, kita akan masukkan sesuai dengan fungsi kendalanya. Setelah itu, kita akan mencari ZC-nya dengan cara mengkalikan 2 dikali 0 ditambah 1 dikali 0 ditambah 8 dikali min M ditambah 0 dikali min M ditambah 1 dikali min M ditambah 0 kali min M, itu diperoleh minus 9M. Setelah itu kita akan melakukan hal yang serupa di baris-baris selanjutnya. Nah, setelah itu kita akan mengurangkan ZJ ini dengan CJ, yaitu untuk baris yang pertama adalah minus 9M dikurang 90. Untuk baris yang kedua, minus 7M dikurang 90. Baris yang ketiga, 9M dikurang 70. Baris yang keempat adalah minus 7M dikurangi 70. Ini 0, 0, 0, 0, 0, 0. Setelah itu, dikarenakan kita mencari keuntungan maksimum, maka kita akan melihat negatif terbesar dari ZC dikurang CJ itu yang mana? Diperoleh baris yang pertama. Ketika sudah mendapatkan kolom kuncinya, maka kita bisa menghitung indeksnya dengan cara sama dengan solusi dibagi dengan kolom kunci. Lalu enter. Kita sudah dapat hasilnya, kita langsung drag aja sampai A4. Nah, untuk hal yang seperti ini jangan khawatir, ini bisa kita tulis minus saja. Dikarenakan 240 dibagi dengan 0 itu tidak dapat ditetapkan, sehingga kita menuliskannya strip saja. 240 dibagi 10 itu tidak dapat ditetapkan. Selanjutnya kita mengetahui bahwa baris yang terkecil ini ada di A1, maka kita highlight. Dari sini kita dapatkan bahwa angka kuncinya adalah 8. Selanjutnya kita akan menghitung iterasi yang ke-1. Di sini untuk A1-nya diganti dengan X1. Setelah itu kita akan memasukkan nilainya dengan cara sama dengan nilai sebelumnya dibagi dengan angka kuncinya. Lalu kita kunci dengan Fn F4 satu kali. Lalu enter. Setelah itu kita drag dengan solusi. Setelah itu kita akan mencari S1 dengan rumus nilai sebelumnya dikurangin, buka kurung 2 kali, di baris yang sama dengan angka kunci, dikali dengan kolom
yang sama dengan angka kunci dibagi dengan angka kuncinya, tutup. Dan saya akan mengunci dengan mengklik Fn F4 sebanyak 3 kali untuk bagian perkaliannya. Ini 2 kali, ini sekali. Setelah itu kita drag saja sampai solusi. Dan di bawahnya juga. Setelah itu untuk paduannya sama rumusnya. Selanjutnya saya akan mencari nilai ZC-nya dengan cara 0 dikali 0 ditambah 0 dikali 0 ditambah 1 kali 90 ditambah 0 dikali min M ditambah 0 dikali min M ditambah 0 dikali min M, di mana perhitungan ini akan sama untuk mencari nilai ZC hingga A4. Sehingga diperoleh nilai ZC pada kolom X1 adalah minus 90, lalu diperoleh 67,5 minus 0,25 M. Untuk X2 dan untuk X3-nya minus 9M. Untuk X4-nya minus 7M. Untuk A1-nya adalah, untuk S1-nya adalah 0, S2-nya 0, A1-nya adalah 11,25 ditambah 0,125M, A2-nya adalah minus M, A3-nya adalah minus M, A4-nya minus M, dan untuk solusinya dan untuk solusinya 2700 dikurangi 80 N. Selanjutnya kita akan mencari nilai ZJ ini dikurangi CJ. Ini adalah 0. Ini semuanya adalah minus 22,5 dikurang 0,25 M. Dan untuk tujuannya adalah minus 9 M dikurangi 70. Untuk X4-nya adalah minus 7M dikurangi 70. Untuk S1-nya adalah 0, S2-nya 0, A1-nya adalah 11,25 ditambah 1,125 M, 0, diperoleh 0, 0. Setelah itu kita mencari kolom kuncinya dengan cara melihat nilai negatif terbesar. Nilai negatif terbesarnya di kolom X3. Ketika sudah dapat kolomnya, maka kita bisa mencari indeksnya dengan cara sama dengan solusi dibagi dengan kolom kuncinya. Contoh. Setelah itu kita break aja hingga A4. Selanjutnya kita akan mencari baris kuncinya dengan cara melihat nilai yang paling kecil pada indeks. Di sini nilai yang terkecil ada di angka 30, yaitu di baris A2. Kita highlight saja. Lalu di sini untuk angka kuncinya di angka 8. Selanjutnya kita ke iterasi terakhir atau iterasi 4. Sebelumnya saya sudah mendapatkan nilai iterasi yang ketiga. Untuk kolom kuncinya ada di X4, baris kuncinya ada di A4 dengan nilai angka kuncinya 0,25. Jadi saya akan teruskan hingga iterasi keempat. Untuk A4-nya saya akan ganti dengan X4, lalu nilai CBI-nya bernilai 70. Selanjutnya kita akan mencari baris X4 dengan cara sama dengan nilai sebelumnya dibagi dengan angka kunci. Lalu kita kunci dengan Fn F4 sebanyak 1 kali kali 4. Setelah itu kita drag aja sampai solusi. Saya akan mencari nilai S1 dengan cara sama dengan nilai sebelumnya, dikurangi, buka kurung 2 kali, baris yang sama dengan angka kunci, lalu dikali dengan kolom dengan angka kunci. Lalu ditutup, dibagi dengan angka kunci, lalu kurung. Dan ini akan saya kunci sebanyak 3 kali. Lalu nilai ini saya akan kunci dengan Fn F4 2 kali. Dan yang dibaginya saya akan kunci di Fn 4 sekali. Setelah itu saya akan drag ke kanan hingga solusi.
Setelah itu saya akan drag ke bawah hingga X juga. Selanjutnya untuk memperoleh nilai ZC dengan cara 0 dikali 0 ditambah 0 dikali 0 ditambah 1 dikali 90 ditambah 0 dikali 70 ditambah 0 dikali 90 ditambah 0 dikali 70. Sehingga X1 ini diperoleh nilai 90. Hal ini diterapkan untuk mencari nilai ZC X1 hingga A4. Sehingga X2 diperoleh nilai 90, X3 70, X4 70, S1 nya 0, S2 nya 0, A1 nya 0, A2 nya 0, A3 nya 90, dan A4 nya adalah 70. Dan untuk solusinya 5.600. Setelah itu kita akan mengurangi ZC dengan CJ-nya. 90 dikurang 90, 0. 90 dikurang 90, 0. 70 kurang 70, 0. 70 kurang 70, 0. 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang min M adalah M. 0 dikurang min M adalah M. 90 kurang min M adalah 90 plus M. Dan 70 dikurang min M adalah 70 plus M. Dan ini adalah hasilnya. Dari penyelesaian menggunakan metode Big M di Excel diperoleh hasil yang variabel optimalnya adalah X1 sama dengan 15, X2 sama dengan 20, X3 sama dengan 15, dan X4 sama dengan 20. Artinya, jumlah seragam yang harus diproduksi untuk mencapai keuntungan maksimal adalah 15 unit seragam SMA perempuan, 20 unit SMA laki-laki, 15 unit SMP perempuan, dan 20 unit SMP laki-laki. Dengan kombinasi tersebut, keuntungan maksimal yang bisa diperoleh perusahaan adalah 5.600 atau dalam rupiahnya sebesar 5.600.000 rupiah. Selanjutnya, saya akan menyelesaikan dengan software POM-QM. Ketika sudah ada tampilan seperti ini, kita ke menu modul, lalu mengklik linear programming. Selanjutnya new atau control N. Untuk title-nya ini disesuaikan saja. Untuk number of constraint-nya ada 6, dan untuk variabelnya ada 6. Dan diperhatikan lagi bahwa objektifnya kita ke maximize, karena kita akan mencari keuntungan maksimalnya. Lalu oke. Ketika sudah ada tampilan seperti ini, maka kita masukkan model matematikanya. Yang pertama, X1-nya ini saya akan ubah menjadi seragam perempuan SMA. Lalu X2-nya adalah seragam laki-laki SMA. X3-nya adalah seragam perempuan SMP, dan X4-nya adalah seragam laki-laki SMP. Dan untuk constraint satunya ini adalah unit bahan, lalu ada waktu mesin jahit. Untuk constraint ketiga adalah beban kerja produk SMA-nya. Constraint keempat adalah beban kerja produk SMP. Untuk constraint kelima adalah jumlah produk SMA. Konten keempat adalah jumlah produk SMP. Setelah itu, untuk maximize-nya jadi angka masing-masing yaitu 90, 90, 70, 70. Untuk unit bahannya jadi angka 2, 2, 1,5, 1,5, kurang dari sama dengan 122,5. Selanjutnya untuk waktu mesin jahitnya jadi angka 1, 7, 1, 6, kurang dari sama dengan 290. Untuk beban kerja SMA-nya jadi angka 8, 6 untuk X1 dan X2-nya. X3-nya tidak ada. Akan diperhatikan bahwa ini sama dengan 240. Untuk produk SMP-nya, ini X3-nya 8, X4-nya 6. Sama dengan 240. Selanjutnya untuk produk SMA-nya jadi angka 1, 1, 0, 0, dan sama dengan 35. Untuk produk SMP berarti X3-nya di 1 dan X4-nya 1 sama dengan sama dengan 35. So, sudah seperti ini kita solve. Berdasarkan hasil penyelesaian dengan POM-QM diperoleh bahwa untuk mendapatkan keuntungan maksimum, toko Ananda itu harus memproduksi 15 unit seragam SMA perempuan, 20 unit SMA laki-laki, 15 unit SMP perempuan, dan 20 unit SMP laki-laki. Dari kombinasi produksi tersebut, keuntungan maksimal yang dapat diperoleh perusahaan adalah sebesar 5.600.000. Demikian penjelasan penyelesaian soal praktikum penelitian operasional 1 dengan metode Big M di Excel dan POM-QM. Hasil akhirnya menunjukkan kombinasi produksi yang sama dengan keuntungan maksimal 5.600.000. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.